متمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق بالغا أعوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyamin bal bi salamatis suduri wa sakhawatin nufusi wa rahmati bi kulli muslimin wallahu a'lam. Pengarang kitab ini mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdala ummati, sesungguhnya abdal umatku. Biasanya abdal ini diartikan wali-wali daripada umatku. La yadkhuluna jannata, mereka bisa masuk surga bikasrati sholatin wa nasiyamin, bahwasanya wali-wali umatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga dengan banyaknya sholat mereka, dengan banyaknya puasa mereka. Walaupun para wali-wali itu secara zahir sholatnya banyak, puasanya rajin dan getol. Maka kalau kita lihat biografi para ulama-ulama dulu kita, para wali-wali Allah dari kalangan ulama-ulama dulu, ada di antara mereka yang sehari semalam sholat sunnahnya 500 rakaat.
seperti yang dilakukan oleh Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala anhu. Ada juga bahkan yang sholat sunnahnya sampai 1000 rakaat, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Makanya dia diberi gelar As-Sajjad. 1000 rakaat sehari semalam. Kalau kita 1000 rakaat sebulan. Pas tarawih semalam 23 kali 30 kurang lebih 690. Sebulan. Beliau sehari semalam 1000 rakaat. Ada banyak di antara mereka yang puasa sunnahnya nggak kehitung jumlahnya. Seperti misalnya kalau yang zaman sekarang yang kita paham, yang kita tahu, almarhum al-Maqullah Dr. Kiai Haji Abdul Muhyiddin Abdul Fattah. Beliau puasa sunnahnya sepanjang tahun breaknya cuma 5. Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasrik itu yang dia gak puasa. Sisanya puasa semua. Sepanjang tahun puasa semua. Breaknya cuma 5. Kalau kita kebalik, puasa sunnahnya cuma 5, sisanya makan terus kerjaan kita. Tapi ternyata kata baginda Rasulullah SAW, yang menyebabkan masuk surganya para ulama-ulama, para wali-wali dari umatku, bukan karena sholatnya, walaupun sholatnya secara zahir banyak jumlahnya, bukan juga karena puasanya yang secara zahir banyak hari-hari diisi dengan puasa, bal bisalamati sudur. Akan tetapi mereka masuk surga karena satu, hatinya lapang, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada benci, nggak ada dendam, maafin orang, ikhlas, nggak ada itu rasa sakit sama orang, selon aja bawaannya. Kata bang hasad gara-gara dengki, apalagi benci. Dan ini memang perlu kemantapan dalam jiwa. Sifat gak dengki, gak hasad, gak benci, gak marah, gak kesel, gak gendut, gak jengkel. Kan ada orang bawanya gendut aja, gampang jengkel, mudah marah. Maka orang-orang yang salamatus sudur, hatinya tenang, jauh dari sifat-sifat yang tercela itu. Dan sifat-sifat ulama kita kayak gitu. Ulama-ulama kita disifatkan dengan sifat-sifat yang pemaaf, disifatkan dengan sifat-sifat yang nggak ada dendam. Karena yang diikuti adalah figur contoh Rasulullah SAW yang kalau disenggol urusan pribadinya dimaafin. Tapi kalau yang disenggol urusan agamanya, ya perang dah. Rasulullah kalau pribadinya nggak akan gampang sakit hati. Ketika datang ke Taif mau dakwah, disambitin, dicaci maki, dihina-hina, bahkan dikatakan orang gila. Malah Rasulullah enggak, maafin angkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan tidak tahu bahwa apa yang aku sampaikan adalah sebuah kebenaran. Dilempari kotoran ketika sholat, bahkan dikata gila. Tapi coba memang perlu keluasan hati. Ya mohon maaf kalau lagi misalnya saya
terus lagi ceramah begini, ada yang bilangin orang gila kalau dengerin. Marah nggak kira-kira? Marah nggak saya kira-kira? Bukan marah lagi, saya samperin urusan ini. Maafin. Kalau terjadi konflik, gampang maafin. Terlepas siapa yang salah. Mau kita ke ataupun orang lain, maafin aja udah. Makanya ada sebuah riwayat kisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk begini bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang calon penduduk surga. Orangnya masih hidup, tapi Rasul sudah mengatakan akan datang kepada kalian salah seorang calon penduduk surga. Para sahabat nunggu-nunggu kira-kira siapa yang datang. Tiba-tiba ada yang datang dengan badan basah karena habis dia wudhu. Kemudian dia sholat sebentar lalu bertemu dengan Rasulullah SAW. Gak lama kemudian itu orang pergi meninggalkan kumpulannya Rasulullah. Nah, ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ini orang kira-kira amalannya apa nih? Ibadah apa yang sudah dia lakukan sampai-sampai Rasulullah mengatakan calon penduduk surga. Orangnya masih hidup, diikutin sampai di rumahnya dan ketok, lalu memperkenalkan diri. Wahai Tuhan, saya Abdullah bin Amr bin As. Kebetulan saya punya konflik. Saya lagi berantem sama orang tua saya. Saya minta izin untuk tinggal di rumahmu kira-kira 3 hari aja. Oke. Padahal di rumah nginep itu tujuannya pengen tahu nih orang ibadahnya kayak gimana, supaya dia bisa ikutin. Hari pertama nginep, dia lihat ibadahnya orang biasa aja. Habis sholat wajib, memang ada sholat sunnah yang dilakukan, itu pun gak banyak. Siang harinya dia gak puasa. Malam seandainya pun dia sholat tahajud gak lebih dari 2 ataupun 4 rakaat. Gak banyak ibadahnya. Sedekahnya pun biasa-biasa aja, gak tiap hari sedekah. Kata Abdullah bin Amr bin As, ini orang kok ibadahnya gak luar biasa kalau menurut saya. Hari pertama seperti itu, hari kedua seperti itu, hari ketiga seperti itu. Dan selama hidup di situ tidak ada amalan istimewa yang dilakukan oleh orang ini, biasa aja, persis sama kita. Kita kan pada ibadahnya begitu ya. Paling sholat wajib, qobliyah ba'diyah, malam tahajud juga jarang-jarang, sengaja tahajud paling 4 rakaat, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya juga kita jarang-jarang, persis sama kita tuh amalannya. Lalu ketika pamit mau pulang, kata Abdullah bin Amr bin As, wahai Tuhan, terima kasih telah mengizinkan saya menginap di rumahmu. Ketahuilah bahwa sebenarnya saya nginap di sini bukan karena konflik dengan orang tua saya, tapi semata-mata suatu ketika saat kami berkumpul, Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan datang calon penduduk surga. Ternyata yang datang engkau. Maka saya penasaran, pengen nyelidikin dan juga ngikutin kira-kira amal ibadah apa yang engkau lakukan sehingga bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan saya bisa ngikutin. Katanya orang, ibadahku seperti yang kau lihat, standar-standar aja, biasa-biasa aja. Apakah ada ibadah rahasia yang kau lakukan? Gak ada, kecuali, kata beliau, kecuali sebelum saya tidur, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya Allah, seandainya hari ini ada orang yang zalim kepada saya, yang dengki kepada saya, hasad kepada saya, berbuat jahat kepada saya udah ikhlasin, saya udah maafin, maka maafkanlah dia ya Allah. Saya tahu ataupun saya nggak tahu kesalahan yang mereka lakukan, saya sudah ikhlasin, maafkan dia ya Allah. Gampang apa susah kira-kira amalan kayak gitu? Gampang apa susah? Ya belum tentu gampang. Apalagi yang menurut kita udah nyakitin banget. Dan katanya tiap malam Lebaran juga belum tentu kita maafin. Kagak bakalan gua maafin sampai kapanpun. Udah terlanjur sakit hati gua. Perlu jiwa besar. Maafin aja. Orang membuat kayak gimana juga. Habis dia udah nyakitin banget Pak Ustaz. Kalau ingat kejahatannya dia udah gak ada ampun lah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wa man aba wa aslaha. Kadang sebuah kejahatan bisa dibalas dengan kejahatan yang sama. Tapi sesungguhnya jika kejahatan yang orang lakukan kepadamu kamu balas dengan sebuah kebaikan, maka pahala di sisi Allah jauh lebih besar buat kita. Ada orang pelit banget sama kita, jahat banget sama kita, gedeg banget sama kita, sebel banget sama kita, fitnah kita sono sini, cerita yang enggak tentang kita ke sono kemari. Terus pas mau lebaran kita bawain kue yang banyak, kita bawain buah yang banyak, selipin amplop di dalamnya. Kira-kira bisa nggak kayak gitu, Pak? Ada orang jahat banget sama kita, udah banget sama kita, udah sebel banget kan, udah benci banget dia. Kemana-mana udah dia tebar itu apa-apa yang jelek-jelek tentang kita. Pokoknya dia nggak demen lah sama kita. Kita tahu itu. Terus pas mau lebaran kita ingat dia jahat banget sama kita. Kita beli parcel yang beli, parcel buah lain, parcel gelas-gelasan lain, plus selipin duit, bawain beras, bawain biskuit. Kira-kira bisa nggak begitu? Bisa nggak? Yang ngomong juga belum tentu bisa, Pak. Berat yang kayak gitu. Satu tuh, lapang hati yang membuat kita bisa masuk surga secara cepat. Ibadah kita memang berat, susah lah untuk ibadah model kayak kita sampai 1000 rakaat, sholat sunnahnya berat, sampai sholat puasa terus-terusan berat, cari yang dari sini. Lapang hati. Berat juga. Kalau berat juga yang kedua. Wasakhawatin nufus, dengan jiwa yang dermawan, bares, kagak pelit, punya duit berbagi, bukan hanya urusan zakat, sedekah juga. Gak boleh lihat orang susah pengennya nolongin aja, gak pengen lihat orang dalam kemelaratan dibantuin aja, tangannya gampang. Apa yang ada di kantongnya cuma sekedar lewat doang, apa yang ada di rekening banknya cuma sekedar mampir doang, semuanya dikasih orang. Gak semuanya, artinya ada hak orang yang dikasih. Dan ini juga gak gampang, perlu kebesaran hati. Apalagi kita tahu nyarinya ini susah. Dari duit sampai dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam udah dapat, masa dikasih orang mau ya nggak usah dikasih semua. Kan dalam konsep zakat juga apa yang kita miliki nggak semuanya kasih orang, paling 2,5%. Kasih 2,5%-nya. Punya duit 1 juta, 2,5%-nya berapa? 25.000 kasih. Keluar 10 juta, 250.000, 100 juta, 2,5 juta, gede juga 2,5 juta.
As-sakhiyu, orang yang dermawan. Qaribun minallah, dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah, dekat ke surga. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Ada orang baik banget, banyak gak temennya? Ya banyak. Enak ke Madinah. Dia lagi ngapain juga kita temenin orang baik. Orang baik, temenin gue kesana yuk, mau gak kira-kira? Mau, kita tahu. Kalau diajak kita sama dia, minimal makan. Orang baik. Tapi, ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Maka sedekah-sedekah yang kita keluarkan, hakikatnya itu adalah tameng gitu, perisai gitu dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wal bakhilu, orang yang bakhil, pelit, kikir, ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, cuman pelit, Allah juga gak mau dekat sama dia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Orang pelit, al-bakhilu la yadkhulul jannah, orang pelit gak bakalan masuk surga. Walaupun seandainya dia alim, walaupun seandainya dia rajin sholat, kalau pelit la yadkhulul jannah, gak bakal masuk surga. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ogah namanya orang pelit, ogah ngapain? Minum kopi aja ampasnya masih disebut lagi, saking pelitnya. Ngapain namanya orang pelit? Lalang aja orang pelit. Qaribun minan nar, dekat amin nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat para ulama-ulama kita yang saya kenal, yang saya rasain itu dermawan-dermawan semua luar biasa. Almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dadi Prapanca. Beberapa kawan saya sering ikut kayak Lapama, Lapjama, RT Jama, RT ini harus disebut jabatannya RT Jama. Kalau malam Jumat itu kita suka baca hizb bisa di Prapanca. Itu tiap malam Jumat kalau baca hizb motong kambing 2 minimal. Nah kalau sebulan berapa? 8. Itu baru kambingnya doang, belum nasinya buat dibuli, belum kalau bulan datang. Dermawan orang luar biasa. Karena mereka dermawan, rezekinya lancar. Anfik yunfak. Kamu berinfak, bersedekah, berbagi, akan datang kepadamu rezeki sebagai balasan ganti atas rezeki yang telah kamu keluarkan. Maka Allah mengatakan, anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan, sedekahkan apa yang ada di kantongmu, maka harta yang gak kebayang itu akan datang kepadamu. Yang min haitsu la yahtasib, dari jurusan yang kita gak duga-duga. Kalau kita kerja tiap bulan dapat gaji, itu adalah rezeki yang udah kita duga. Kita udah tahu itu hitungan. Tanggal 1 saya terima uang gaji sekian juta. Itu yang kita bisa prediksi. Tapi ada rezeki min haitsu la yahtasib, dari jurusan yang kita gak duga-duga. Karena sebab apa? Sebab kita berinfak, sebab kita bersedekah, sebab kita berbagi. Makanya sering saya sampaikan, tiap pagi itu 2 malaikat turun ke bumi ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, seandainya hari ini
ada jamaah Masjid Al-Istiqomah yang suka menginfakkan hartanya, maka ganti ya Allah. Apa yang Nabi keluarkan ganti ya Allah. Tapi sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talaba. Kalau ada yang pelit ya Allah, di malaikat yang satu lagi berdoa, yang bakhil ya Allah, yang kikir ya Allah, daripada jamaah Al-Istiqomah, maka berikanlah kehancurannya, cabut keberkahannya. Mau didoain atau disumpahin? Pak, mau didoain atau disumpahin? Benar? Gue lihat terkotak amal, isinya banyak apa kagak? Memberi itu perlu kelapangan hati. Kayaknya bisa nih jalur ini kita meresonkan. Kalau yang pertama tadi agak berat, yang kedua kayaknya bisa nih. Gaji kita sebulan berapa? 10 juta. Ya Pak ya, saat ini gaji kita 10 juta. Keluarin 250.000 buat anak yatim, orang miskin, siapa aja kasih. Yakin balasannya luar biasa. Yakin balasannya luar biasa. Saya mau cerita ya, orangnya ada di sini. Saya mau cerita orangnya ada di sini. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu hatinya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia rajin sedekah subuhnya, Pak. Rajin sedekah subuhnya. Dulu ketika pertama merantau, dia tinggal sama bosnya. Sekarang udah mendingan punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri itu rezekinya luar biasa. Usahanya bersih. Ya usaha kecil-kecilan yang menurut otak kita gak nyampe tuh keuntungan segitu. Bersih untungnya setahun 100 juta. Bersih untungnya 100 tahun. 1 tahun 100 juta. Udah nutupin kontrakannya, udah nutupin biaya sekolah anaknya dan lain sebagainya. Saya tanya rahasianya apa? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Gak banyak yang disedekahin mungkin, tapi sedekah itulah yang bisa mengantarkan rezekinya melimpah ruah. Masalahnya percaya apa kagak, itu doang. Kita kan mohon maaf ya, kualitas ngaji kita, kualitas hadir di majlis taklim kita mungkin lebih banyak daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin lebih banyak. Kita yang tiap hari ngaji, subuh ngaji, malam ngaji, kadang siang juga ngaji. Cuma kenapa keberkahan kita berbeda dengan beliau-beliau semua? Salah satu kuncinya, mereka semua ketika disampaikan sesuatu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami amalin. Kalau kita sami'na wa faqarna, saya dengar, tapi saya pikir-pikir dulu, apa iya? Babnya tentang sedekah. Sahabat Nabi ketika diperintahkan sedekah, maka mereka berlomba-lomba untuk sedekah. Bahkan kalau ada urusan sedekah, ada yang mensedekahkannya sampai ribuan dinar, ada yang mensedekahkan setengah hartanya, ada yang mensedekahkan seluruh harta yang dia miliki. Makanya berkah hidupnya. Tapi kalau kita ketika babnya tentang sedekah, dianjurkan untuk memberi, berbagi, ya tak dulu dah, keperluan saya masih banyak banget. Perbedaannya. Maka kalau seandainya jalur pertama tak memungkinkan untuk kita bisa masuk surga dengannya, ambil jalur kedua, banyak yang sedekah. Atau yang ketiga, warahmati bi kulli muslimin, menebarkan kasih sayang kepada seluruh kaum muslimin. Artinya jangan zalimin, jangan sakitin, jangan benci kepada mereka. Allah saja udah. Jangan punya pikiran yang kagak-kagak, apalagi sama saudara kita, sama muslim. Al muslim akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Jangan saling zalimin dalam bentuk apapun, dari bentuk uangnya, tanahnya, hak-haknya, jangan dizalim. Kalau memang haknya kasih. Wala yuslimu, jangan juga cuekin.
biarin amat, bodo amat, saudara, bukan kerabat, bukan jadi yang susah ya. Nggak boleh begitu juga, harus peduli. Kan sudah saya sampaikan hadis yang kemarin, man lam yahtamma bi umuril muslimina falaysa minhum. Siapa orang di antara kaum muslimin yang nggak peduli dengan urusan kaum muslimin lainnya, baik karena ekonominya ataupun karena permasalahan yang dihadapinya, falaysa minhum, maka orang tersebut bukan termasuk golongan dari kaum muslimin. Mudah-mudahan 3 jalur ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu